Oke, ketemu lagi di Markara Channel. Nah, momen kita kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengganti oli mobil Daihatsu Sigra sendiri di rumah. Nah, jadi untuk mengganti oli usahakan tidak terlalu lama jaraknya antara penggantian sebelumnya dan yang akan kita ganti. Jadi setidaknya itu bisa kalian lakukan setiap 5.000 km ya, 5.000 km. Biar apa? Biar kondisi mesin kalian pelan dulu ya, karena memang di kampung dan saya ingin membuatnya di suasana yang asri, jadi ya sedikit-sedikit ada iklan enggak apa-apa ya. Oke, jadi penggantiannya setiap 5.000 km atau ya kurang lebih sekian lah ya, daripada nanti mobil kalian mesinnya rusak gitu. Nah, untuk apa saja yang dibutuhkan ketika kalian akan mengganti oli mobil di rumah, kita cek dulu biar kalian nanti juga bisa mempersiapkan hal yang sama. Oke. Jadi yang kalian di sini, yang jelas olinya ya, saya pakai Shell Helix Eco 0W sampai 20. Ini untuk LCGC ya, ini untuk LCGC. Ini ada 3,5 liter tapi tidak kita tuangkan semua karena di dalam mesin itu tidak sampai 3 liter ya, tidak sampai 3 liter. Jadi 3,5 liter ini nanti akan sisa, meskipun sisanya juga tidak banyak. Dan ini barcode ya, barcode-nya bila kalian pengen ngecek keaslian, kan rawan juga dengan oli palsu. Lalu ini corong ya, kalian bisa membuatnya sendiri dari bekas botol air mineral. Lalu ini jungkat atau dongkrak ya, dongkrak mobil, ini pakai bawaan Sigra. Lalu kalian butuh juga tang, ini opsional ya, kalau tangan kalian nggak kuat untuk membuka tutup oli, kalian bisa menggunakan ini. Lalu kunci ring, jangan yang pas, yang ring, atau mungkin malah kunci shock itu lebih bagus, yang ukurannya 12 ya, ukurannya 12 untuk membuka tutup olinya. Tidak lupa juga ini wadah untuk bekas olinya, untuk mengetap, untuk mengeluarkan oli dari mesin kita membutuhkan wadah. Lagi ini alas, jadi ketika kalian masuk ke sana kalian tidak kotor badannya ya. Kalau mungkin lantai kalian sudah bersih ya enggak apa-apa, tapi kalau lantainya atau masih paping seperti ini ya mending pakai alas. Oke, jangan lupa lagi untuk kain lap ya, kain lap ini juga perlu ya, ini juga perlu kalian gunakan. Oke, lanjut, kita langsung aja ya. Ini sudah mau panas di halaman rumah, jadi ya let's go. Nah, kenapa kok kita harus mengangkat yang di sebelah kiri? Karena biar olinya, nah, biar olinya itu bisa turun ke pojok baut keluar oli berada. Jadi memudahkan kita agar olinya ini bisa maksimal keluarnya, Jadi setelah kalian menjongkeng atau mendongkrak mobil, baru kalian bisa melepas baut bawah. Nah, keuntungan yang kedua, kita bisa lebih mudah masuk ke kolong. Nah, karena apa? Karena nggak semua
cowok itu kurus. Kalau mungkin kalian punya perut buncit, kalian susah untuk masuk ke sana. Kalau sudah, kita geser. Kita geser ke sana, ya. Kita geser ke sana untuk alasnya. Setelah itu, ini kan kita buka ya. Kita buka. Sebentar, saya kaitkan dulu untuk penyangganya ya. Oke, jadi ini kita kaitkan dulu penyangganya biar kita mudah untuk mengganti. Nah, ini kita buka. Kalau kalian kuat ya pakai tangan. Kalau nggak kuat, nah inilah guna dari si stang maksudnya. Gunanya tang ya untuk ini guys. Nih kain ya, kain ditaruh sini biar nggak rusak tutupnya. Oke, baru kita putar dengan tang. Nah, oke, kalau sudah kendor baru pakai tangan ini. Nah, tapi ketika kita melepas atau menguras dari olinya, ini cukup kita buka aja, maksudnya cukup kita kendorkan aja, ndak usah ditaruh di mana gitu, ndak usah. Karena apa? Takutnya nanti ada sesuatu masuk ke sini malah merusak mesin. Jadi ini cukup ditempel di sini aja, ndak usah dilepas. Oke, ini untuk indikator ya, indikator kedalaman oli, jumlah olinya kita bisa cek dari sini juga. Itu nanti aja, yang penting kita buka ini dulu, baru kita kendorkan untuk baut yang ada di bawah. Oke, kita pakai kunci ringnya tadi. Oke, kita pakai kunci ring ukuran 12. Nah, jangan lupa untuk wadahnya disiapkan sekalian, geser masuk. Oke, di mana sih letak baut olinya, baut keluar oli? Oke, kita lihat dulu ya. Kita masuk. Nah, ini dia. Nah, di sini di mesin bagian paling bawah ya, yang ini ya, dekatnya knalpot. Nah, jadi samping kanannya knalpot. Oke, ini kunci 12 apa 14 ya, kita cek dulu. Oh, 12 nggak masuk guys, 12 nggak masuk. Nah, ini 12 nggak masuk ya, berarti kita harus pakai yang ukuran 14. Kita ambil yang ukuran 14. Nih, ini ukuran 14 ya. Kita masukkan. Oke, pas ya, ukuran 14. Dan wadahnya ini sebisa mungkin siagakan di bawahnya. Sewaktu-waktu si bautnya lepas, bisa langsung masuk ke sini pulinya gitu. Oke, kita coba. Kita buka pelan-pelan. Putarnya karena ini menghadap ke bawah, jadi ke arah kanan ya, karena ini menghadap bautnya ke bawah. Agak keras ya. Oke, kita kasih hentakan biar dia
mau lepas. Kalau sudah ringan bisa pakai tangan ya, bisa pakai tangan. Nih, bentar. Kalau sudah segini ya, bautnya sudah keluar segini, ini tandanya sudah mau lepas. Pelan-pelan nanti kita cabut cepat biar tangan kalian nggak belepotan dengan oli. Kalau sudah segini pelan-pelan dulu. Kalau nah itu ulinya kan sudah keluar dikit, sebentar lagi kita akan tarik cepat biar tangan kita nggak belepotan. Oke, 1 2 3. Nah, ini padahal masih sekitar berapa ya, 6.000 km sudah hitam ya, maklum lah ya, karena mobiling jadi memang sering dipakai mobilnya. Oke, nah kita tunggu sampai dia benar-benar atus alias sampai habis, sampai titik darah, titik oli penghabisan. Oke, kalau sudah seperti ini menetes-menetes saja, kita langsung pasang untuk baut penutupnya. Jangan lupa bautnya kita bersihkan dulu ya. Jadi baut ini kita bersihkan dulu pakai lap ya, pakai lap. Kita bersihkan dulu ini kita bersihkan. Kita bersihkan biar tidak ada debu yang mengganjal daripada celah-celah bautnya. Dan ini kita juga lap. Nah, kita lap biar tidak ada bekas-bekas kotoran. Lalu kita masukkan lagi bautnya. Kita kencangkan dengan tangan dulu karena masih ringan. Baru kalau sudah seperti ini, kita kencangkan memakai kunci ring yang tadi ya. Kalau tadi ke arah kanan untuk melepas, sekarang ke arah kiri untuk mengencangkan. Ini karena bautnya menghadap ke bawah ya, sepertinya kalau bautnya menghadap ke atas ini seperti baut-baut pada umumnya, tapi karena menghadap ke bawah jadi harus kebalikannya. Kita putar ke kiri sampai kencang. Oke. Nah, kalau sudah kencang, kita bersihkan bekas olinya. Biar apa? Sewaktu-waktu kita mencuci mobil 1 bulan kemudian, kita cek di sini apakah ada bekas oli. Kalau ada, berarti kurang kencang atau ada kebocoran di sini ya. Ini gunanya membersihkan bekas oli setelah kita ganti ya. Kan sekarang bersih, tapi kalau di lain hari, ganti minggu atau ganti bulan kok di sini ngerembes, berarti ya memang bocor ya. Ini sebagai indikator aja, kita bersihkan. Oke, sudah, kita isikan untuk olinya. Oke, kalau kalian pengen mengecek keaslian dari oli ini, kita buka dulu ya oilnya dari ini ya. Oke, ini masih segel, belum sobek ya, masih segel. Kita buka olinya, kita buka segelnya. Nih, ini ada petunjuk. Kita buka http http://ac.shell.com. Oke, akan kita coba. Kita buka dulu. Gimana ya ini ya? Di sini aja ya. Nah, di sini kita buka ya. Di sini kita ketik http bentar, langsung aja ya, kita langsung coba
AC dot shell, ini AC dot shell.com. Kita tunggu loadingnya. Nah, seperti ini ya, halamannya dia seperti ini. Welcome. Nah, kita kita scan QR code to skip manual input. Geser, thank you. Oh, ini kalau pengen, nah ini kan dikletek tapi enter. Kalau kita kan pengennya scan aja ya, scan, nggak boleh kosong, ini harus keisi nih guys. Scan, ayo scan, mana ya scannya? Nggak mau nih, nggak mau di scan ya, dia harus nginput, nggak mau nyeken dia. Oke, kita masukkan kodenya 4175 0869 1142 2392. Ini yang ada di tutup botolnya tadi ya, 422 392. Oke, masuk. Shell anti-counterfeit system. Oke, thank you for purchasing a genuine Shell lubricants product. Jadi ini 16 digitnya ini terverifikasi, artinya dia oke ya, dia original. Nah, apakah kode ini bisa digunakan 2 kali di botol yang lain? Kita coba misal bentar, kita coba ke link lain, misal ini ya, YouTube ya, YouTube. Oke, kita ke YouTube, ini konten saya. Silahkan cek, ada banyak video. Lalu kita kembali ke tadi ac.shell.com, masuk. Ini kita coba masukkan kodenya yang sama, bisa nggak? 4175 0869 1142 2392. Masuk. Oh, move dulu yang di slide-nya ini. Oh, ini. Oke. Masukkan lagi 4175 0869 1142 2392. Masuk. Oke. Kode ini sudah pernah dipakai 1 kali sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita memakai kodenya 2 kali, intinya kode ini tidak bisa dipakai lagi di botol yang lain. Oke, seperti itu. Asli ya berarti ya. Oke, dia asli. Nah, jadi seperti itu cara ngecek keaslian dari Shell Helix Eco 0W strip 20 untuk LCGC. Sekarang waktunya kita untuk memasukkan ke dalam mesin. Kita buka dulu. Oh, ini ada segelnya lagi. Kita buka pakai sesuatu yang tajam tapi bersih. Apa ya? Sesuatu yang tajam tapi bersih. Push, jangan ganggu push. Coba kita pakai ini.
segitu aja cukup. Oh ya, jangan lupa untuk nih corongnya tuh gembul, enak banget ya, gembul enak banget ya. Oke, ini kita bersihkan. Sebetulnya tadi udah dibersihkan ya, udah dicuci. Oke, kita buka untuk tutup olinya seperti ini. Nah, kita taruh di sini, lalu kita masukkan. Kita masukkan pelan-pelan ya. Nah, warnanya kuning bersih karena memang baru. Kita sisakan kurang lebih sekian ya, kita sisakan. Nah, kita sisakan, kita tutup. Nah, kita tutup pakai jempol dulu. Nah, setelah itu kita cek di sini. Ini kita ambil, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dari oli yang lama. Lalu kita akan cek. Nah, ini kan ada pembatas ya, kelihatan nggak ya? Nah, ini ada titik, 2 titik ya, titik yang ini dan yang ini. Nah, ada titiknya. Oke, kalau yang ini batas minimal, kalau yang ini batas maksimal untuk jumlah oli yang ada di dalam mesin. Kita bisa cek di sini. Kita masukkan lubangnya yang ini ya, yang ini. Oke, lubangnya yang ini kita masukkan. Setelah itu kita tarik. Nah, jumlah oli saya sekarang ada di ini, hampir batas maksimal. Nah, jadi jumlahnya kita bagus, dan ini olinya bening guys, tuh. Oke, kita masukkan itu sebagai indikator aja. Ini kita sisakan kurang lebih sekian ya, di bawah gambar POM. Nih, kita simpan, bisa kita gunakan untuk mungkin oli rantai, melumasi rantai atau apa. Yang penting kita sisakan sekian, karena apa? Memang isinya di sini tidak sampai 3,5 liter. Di sini kan isinya 3,5. Jadi kita masukkannya ini disisakan 500 ml lebih sedikit ya. Jadi memang isinya mesin ini tidak sampai 3 liter. Oke, seperti itu caranya. Kita kencangkan.
Kalau sudah, tahapan selanjutnya yaitu kita turunkan untuk dongkraknya. Nah, oke, demikian tadi cara dari saya untuk mengganti oli pada mobil Sigra. Nah, bila kalian mungkin bertanya-tanya, oke, berapa harga oli ini dan di mana belinya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Oke, sekian dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Karena ya manusia tempatnya salah dan juga lupa. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila di tutorial saya tadi mungkin ada yang kurang berkenan atau mungkin bagi kalian kurang benar seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Udah panas.